نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama tanpa ayah dan tanpa ibu. Dialah Nabi kita Adam alaihissalam. Allah perintahkan waktu itu malaikat Jibril untuk mengambil tanah, dan ketika itu bumi pun menolak. Maka Jibril pun kembali kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan Mikail untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Bumi pun menolak. Dan akhirnya Allah SWT perintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah dari bumi. Dan ketika itu bumi mengatakan kurang lebihnya, aku berlindung kepada Allah. Dan Israel pun mengatakan, aku pun juga atas perintah Allah. Akhirnya bumi pun memberikan beberapa tanahnya untuk diambil menjadi manusia yang namanya Nabi Adam alaihissalam, tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan yang kedua, Allah SWT menciptakan manusia tanpa ibu, yaitu dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam terciptalah Hawa, Hawa kita. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menciptakan manusia ini tanpa ayah, yaitu Nabi Isa dari rahimnya Maryam binti Imran. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menciptakan kita ini semua dengan ibu dan dengan ayah. Hadirin yang mulia, sekarang kita ada di dunia ini. Allah Ta'ala telah menentukan siapa ayah kita dan siapa ibu kita. Sebelumnya kita pun tidak bisa pilih. Kita pilih ayah ibu yang kaya raya, tidak bisa. Kita pilih ayah ibu yang dari Arab, gak bisa. Allah lah yang telah dipilihkan kita. Allah lah yang telah takdirkan hingga kita hidup seperti ini, dan dengan qadar takdir yang seperti ini. Hadirin yang mulia, hari ini kita tahu kita sudah memegang iman Islam, dan kita sudah memegang Islam dan iman. Hadirin yang mulia, maka setelah kita punya iman dan Islam, bagaimana usaha kita ini agar kita menjadi orang yang takwa? Karena orang yang takwa ini sudah pasti mendapat ridhonya Allah SWT. Di antara ciri orang yang takwa, di antaranya yaitu mereka ini mampu menginfakkan harta yang padahal masih dicintainya. Kadang-kadang kita ini sedekah, ya sedekah, harta juga, tetapi sisa-sisa yang sudah tidak kita butuhkan, ke masjid paling 2.000, 5.000, paling besar 10.000. Pernah nggak masukkan kotak amal 100.000? Karena apa? Karena 100.000 ini kita cintai, Pak. Kita eman-eman. Kita sebut saja teman kita. Ini contoh baik, nggak apa-apa. Mas Barok, Mas Barok tuh rela demi agama ke Mekah mengorbankan, ke Madinah mengorbankan 70 juta, Pak. 70 juta itu saya yakin kita semua cintai. Dia ini 70 juta diberikan mobil di Mazalik itu dapat tuh, kalau CRV blusnya dapat CRV blusnya 2000 cc, mewah, Pak. Tapi hari ini dia rela naik mobil odong-odong ya, Kijang, katanya kecepatannya berapa? 80. 180. Kurang mungkin. Dia tuh rela, Pak. Tapi kita lihat teman kita itu, dia rela mengorbankan harta yang dicintainya. Karena apa? Itu bukti, mungkin salah satu ciri dia ini sudah mendapat level takwa di dalam hati dia dan istrinya.
Nah, sekarang bagaimana kita ini? Sekarang kita lihat Mas Yunus mengundang makan kita. Kita yakin yang dihidangkan itu juga yang dicintainya. Yang dihidangkan nggak mungkin Pak Yunus menghidangkan yang tidak dicintainya, yang tidak disenanginya, nggak mungkin. Ini semoga menjadi tanda bahwa Pak Yunus dan keluarga ini sudah mendapatkan level takwa. Allahumma hadirin yang mulia, kita hari ini sudah memegang dakwah, sudah mengenal dakwah. Ini dakwah ini mengajari kita ini untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Kita punya anak, punya istri, kena dakwah. Tapi mungkin ada yang baru mencantolkan dirinya sendiri, istrinya tidak mampu dia cantolkan, apalagi anaknya sudah terlanjur besar kan. Baru dirinya sendiri yang dicantolkan. Ada yang mencantolkan anaknya full untuk dakwah, dikenalkan hafiz Quran kencang, istrinya dikenalkan purdah kencang. Ya itu setelah mengenal dakwah ini ada 100 derajat. 100 derajat ini yang kita perebutkan sama-sama ini, yang memperebutkan 100 derajat tingkatan orang-orang dakwah. Tidak sama, kelihatannya sama-sama 3 hari, tetapi ada yang tertib 3 hari, ada yang tidak tertib seperti yang bicara ini. Maka hadirin nanti dimuliakan Allah SWT, termasuk rumah yang kita cintai ketika 3 hari. Coba lihat, ayo, yang dicintai rumahnya atau masjid, hartanya atau masjid. Hadirin nanti dimuliakan Allah SWT, kita lihat saudara-saudara kita hari ini yang dulu mereka daftar haji 25 juta dan sekarang ini ternyata naik 2 kali lipat. Belum lagi itu iuran kesehatan, untuk iuran macam-macam itu 10 juta lebih Pak. Mereka itu sebenarnya sayang dengan hartanya, tetapi karena mereka ada tanda takwa dalam hatinya, mereka rela mengorbankan untuk berangkat haji. Ini sebentar lagi bulan haji, maka target haji angsang ya Harun. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka ada pertanyaan kepada Kiai, Pak Kiai, bagaimana kalau saya ini sudah daftar haji tetapi mati dalam keadaan belum berangkat? Maka dirinci, kata beliau, dirinci harta yang ditinggalkan itu ketika dia mendapatkan harta itu ketika daftar itu terlambat atau tidak. Maksudnya bagaimana? Kalau memang dia dulu mampu beli ini, beli itu, kemudian dia mati, berarti dia terlambat. Harusnya dulu bagaimana daftar dahulu, kemudian baru beli yang keperluan. Nah seperti itu Pak. Maka kalau dikatakan orang yang mati, misalkan kita ini punya ayah atau orang tua kita ini meninggalkan harta yang hartanya itu setara dengan nisab badal haji. Misalkan sekarang ini badal haji ada yang mengatakan 25 juta, ada 30 juta. Kalau rata-ratanya 10 juta itu tidak tahu Pak, itu pakai tasreh atau tidak. Badal haji itu jadi punya surat, ketika suratnya itu harganya 17 juta lah. Syarat mempunyai masuk dalam padang Arafah itu 17 juta. Kalau badal haji 10 juta berarti kan tidak pakai tasreh, nggak pakai surat. Maka kalau PT Travel Tour itu cuma 10 juta badal haji, wallahu a'lam benar atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita telepon sama ustadz di sana tuh pasti tarifnya sekitar 25 juta badal haji itu. Maka orang yang meninggal dalam keadaan belum menunaikan haji dan hartanya ini mencukupi untuk apa? Untuk dibadalkan haji, maka dikurangi dulu untuk badal hajinya. Dibadalkan dulu haji. Badalkan umroh. Dikatakan umroh itu juga wajib. Syafi'i ini ya, umroh itu wajib, haji juga wajib yang mampu. Tapi kalau mati meninggalnya harta berarti dia mampu. Harus dibadalkan dulu, dibadalkan haji, dikurangi hartanya untuk itu. Masih cukup lagi untuk badal umroh, masih cukup lagi. Ketika sakit kok meninggalkan sholat sekian bulan, sekian tahun, maka untuk membayar orang yang mau membadalkan sholat, mengkodokkan sholat, badali uang, badalkan bapaknya sholat. Puasa meninggal enggak puasa, dibadalkan orang untuk puasa, kodok puasa. Setelah semua dicukupi, karena itu merupakan rukun Islam. Setelah sempurna, baru harta itu dibagi waris.
Tidak salah langsung dibagi, apalagi hartanya itu waris belum dibagi untuk selamatan itu juga tidak sah. Harta warisan itu dibagi dulu sebelumnya tadi untuk badal haji, badal umroh, kodok sholat, kodok puasa. Setelah itu dibagi baru diambil untuk selamatan, bukan langsung diambil untuk selamatan, itu salah kaprah. Maka hukum fikih seperti itu membuktikan bahwa haji umroh ini adalah wajib bagi yang mampu. Sekarang kita hidup aja lah, kita hitung harta kita, mobil kita 5 dihitung, bisa nggak untuk haji? Ya bisa. Nah kalau kita mati sewaktu-waktu, nanti sore kita tadi tidur, bangun masih di dunia, habis ini kita tidur, mungkin bangun masih di dunia, akan datang satu masa kita tidur, bangun-bangun sudah di alam kubur. Baru kita ini akan menyesal, menangis kepada Allah untuk minta dibangkitkan di dunia lagi, Pak. Maka bagaimana target tadi di Masjid Pandian, kita berdoa sama-sama, semoga kita yang belum berangkat haji bisa Allah berangkatkan haji tahun berikutnya. Allahumma amin. Nah sekarang ini tahapan, Pak. Tahapan ini adalah salah satu bagaimana membentuk hati kita agar menjadi takwa. Tanda bahwa kita ini takwa, mampu menginfakkan harta yang masih kita cintai. Setelah ini sinten sing siap undangan makan.